First Run Puma Fast R3. Apakah benar ini super shoes terkencang tahun 2025? Yuk kita bahas. Let's go! Nah, ini dia Puma Fast R3. Nama lengkapnya Puma Fast R Nitro Elite 3. Panjang banget namanya. Jadi selanjutnya kita akan sebutnya Puma Fast R3 saja. Nah, ini adalah super shoes yang super duper hype tahun 2025 karena dianggap menjadi super shoes yang terkencang ya. Apalagi klaim dari Pumanya dia bisa ningkatin running ekonomi kita sampai 3,5% dibandingkan super shoes yang lain. Gokil banget, makanya penasaran banget. Langsung saja kita bahas sepatu ini. Untuk lari pertama, saya gunakan sepatu ini langsung temporan ya. Untuk menguji sepatu ini beneran bisa menambah kenceng atau enggak. Karena kalau temporan itu kan kita mempertahankan pace yang agak kenceng banget dan cukup lama, tapi dia tidak maksimum effort gitu. Jadi ketika kita pakai temporan, sepatu yang benar-benar bikin tambah kenceng itu kerasa effortnya bikin semakin ringan gitu, semakin enak dipakainya. Kalau memang sepatunya clunky, berat, atau kurang bagus itu biasanya effortnya semakin berat untuk temporan. Nah, kesimpulannya adalah sepatu ini beneran kenceng. Tapi ada beberapa catatan yang harus diperhatikan. Apakah itu? Yuk langsung kita bahas satu persatu. Pertama yang kerasa dari sepatu ini adalah ringan banget. Ini adalah sepatu super shoes teringan yang pernah saya pakai secara pribadi ya. Nah, ini di ukuran saya 43, beratnya cuma 180 gram. Jadi kalau kalian ukuran sepatunya kurang satu angka itu biasanya tinggal dikurangi 10 aja rata-rata ya. Kalau naik berarti tambah 10. Tapi ini untuk 43 180 gram itu ringan banget. Dan ketika saya pakai untuk temporan ini beneran kerasa ringannya tuh ringan banget, hampir kayak nggak pakai sepatu yang mengganggu kaki kita gitu. Bener-bener kerasa ringan banget ketika dipakai, jadi rollingnya cepet, mau dipakai stride maupun cadence itu kerasa banget ringannya. Jadi ini parah ya, kelihatannya nggak seringan itu, tapi ketika ditimbang dan dipakai ini bener-bener ringan. Selanjutnya kita bahas fitur-fitur dari sepatu ini, mulai dari uppernya terlebih dahulu. Nah, ini uppernya juga salah satu upper tertipis yang pernah saya lihat di semua sepatu, bukan hanya di super shoes ya. Ini bener-bener single layer dan sangat-sangat tipis dan transparan. Kelihatannya sih fragile atau gampang rusak ya, first impression dari mata. Tapi kalau dipegang ini emang kerasa kuat juga ya. Jadi tipis banget, hampir transparan dan juga super breathable. Jadi dia kerasa adem banget untuk uppernya. Dan terutama untuk bagian tangnya ini setipis tisu atau kertas ya. Ini bener-bener tipis banget. Jadi awalnya kayak aduh ini bagian tangnya, biasanya tang kan itu untuk biar kita ngerasa nyaman juga ya ketika di tali sepatu gitu ya. Ini bakal bikin sakit atau enggak gitu ya. Nah, ternyata ketika digunakan ini enggak sampai bikin sakit atau gimana gitu ya. Cuman memang PR-nya dia ketika digunakan atau ketika kita pakai itu agak susah ya untuk ngerapihin bagian tang atasnya ini. Bener-bener setipis tisu ini, tang tertipis sepanjang masa yang pernah saya pegang dan pakai ya. Jadi ini untuk uppernya tipis, translucent, dan sangat breathable. Berikutnya di bagian upper ada tali sepatunya, dia tipe yang stretchy dan juga agak lumayan licin. Tapi untungnya Puma ini punya tali sepatu tambahan yang versi racing ya. Jadi ini saya yakin bakal wajib diganti banget karena memang dia selain stretchy dan juga licin, dia panjang banget sampai harus diikat 2 kali ya. Seperti itu tali sepatunya. Jadi untungnya ada tali sepatu tambahan yang kita bisa langsung ganti. Nah, di bagian upper juga ini collar dan heel counternya ini satu-satunya bagian yang agak ada strukturnya ya. Di bagian collar ini ada padding-padding, cuman di bagian atasnya saja ya. Dan dia bukan tipe super shoes yang tipis dan agak-agak gesek gitu ya. Ini masih empuk dan juga lembut untuk bagian collarnya. Dan untuk heel counternya ini ada struktur di bagian bawahnya. Di bagian atasnya ada padding-padding saja dan sampai agak ke atas. Nah, untuk uppernya sendiri sebenarnya dia dari bagian depan ini roomy ya. Nah, ini cukup roomy banget untuk bagian
jari-jari kita dan bagian depannya. Dan saya biasanya ukuran 43 itu cuman lebih sedikit gitu ya, satu jari segini. Nah ini dia lebih agak lebar dan uppernya ini agak lebih roomy, jadi saya tali sepatunya harus kenceng banget. Nah, cuman terbantu banget dengan collar dan heel counternya yang menurut saya ini ngelok banget ya untuk ukuran super shoes. Bahkan saya nggak pakai runners knot tambahan untuk tali sepatunya, ini cukup untuk tali sepatu secara kencang saja karena dia sudah lumayan nge-wrap. Walaupun memang depannya tidak ada struktur sama sekali, tapi terbantu dengan bagian collar dan juga heel counternya yang cukup ngelok. Selanjutnya bagian insole-nya di sini ada tulisannya Forever Faster dan ada gambar puma dan bolong-bolong kecil-kecil ya. Nah ini tipikal rata-rata super shoes, dia insole-nya nggak bisa dicopot dan ini cukup nyaman dari sisi keempukannya, ada bonci-bonci sedikit juga dan adem. Jadi ketika digunakan untuk speed yang tinggi dia nggak kerasa panas. Nah berikutnya masuk ke inti dari sepatu ini yaitu bagian midsole-nya. Ini dari desainnya emang bener-bener ekstrim banget ya, midsole-nya ini luar biasa, seperti agak terpisah gitu ya di bagian depan dan belakang, walaupun memang di bagian tengahnya ada bridge-nya di atas gitu ya, tapi bawahnya ini kosong. Dan ini bener-bener magic-nya ada di bagian tengahnya yang bisa bikin sepatu ini diklaim gitu, bisa naikin running ekonomi kita sampai 3,5%. Nah dia menggunakan Nitro Elite. Dan dari sisi keempukannya, kalau dari tangannya, bagian depan dan belakang itu, depannya itu agak lebih empuk dibandingkan yang bagian belakang. Dan ketika saya ukur dengan durometer, ternyata benar ya, bagian depannya itu plus minus sekitar 18 HA, dan juga bagian belakangnya ini agak lebih kenyal sedikit di 24 HA. Artinya itu empuk banget untuk ukuran super shoes. Walaupun dia bukan pakai Pebax ya, tapi dia menggunakan super critical foam yang dibuat oleh Puma sendiri. Dan ini salah satu yang bouncy banget menurut saya. Nah, tetapi dari sisi keempukan ya memang kalau di atas kertas ini harusnya empuk banget. Cuman ketika digunakan ini tidak terasa seempuk itu. Kenapa begitu gitu ya? Karena memang ada carbon plate yang lumayan tebal dan keras banget, dan ini salah satu carbon plate terrigid di super shoes yang saya rasakan. Jadi dia kerasa banget untuk nambah pantulan atau hentakannya. Jadi sampai bikin foamnya itu tidak terasa sebegitu empuknya gitu ya. Nah, plusnya dia bener-bener kerasa ngedorong kita banget. Ini salah satu sepatu super shoes yang agresif banget untuk bikin kita terdorong ke depan. Jadi saya tipe midfoot strike yang memang strike-nya itu di bagian tengah. Nah, menggunakan sepatu ini itu kerasa banget, saya ngerasa kayak didorong banget gitu ya. Nah, karena memang si carbon plate-nya ini pantulannya ini agresif banget. Jadi ketika saya stride, kedorong ke depan dan bisa ngerasa sampai hampir forefoot gitu ya. Jadi saya biasanya tiltnya sekitar 5 derajatan itu kayak hampir kedorong banget, suruh maju seperti itu. Apalagi memang dia desain carbon plate-nya ini sampai maju ke depannya, melewatin batas dari sepatu ini. Nah ini desainnya memang dibuat untuk bisa semakin toe off-nya kenceng banget ke depan. Jadi menurut pendapat saya kenapa sepatu ini bisa diklaim di labnya itu bisa naikin running ekonomi sampai 3,5%, karena memang salah satunya itu dari kombinasi foam dan juga carbon plate dan desainnya ya yang bikin kita semakin ngerasa kedorong ke depan banget. Nah, tapi catatannya adalah sepatu ini menurut saya cocok bangetnya itu untuk midfoot dan forefoot striker runners gitu ya. Karena memang yang landingnya di bagian tengah dan juga agak ke depan. Karena kalau kalian tipe-tipe heel strike ini bener-bener nggak cocok banget. Karena di bagian heelnya ini tidak stabil banget ya. Ini benar-benar kecil dan juga desainnya cutting-cuttingnya seperti ini. Ini bahkan untuk dipakai jalan kaki aja ini wobbly-wobbly ya. Ini benar-benar tidak stabil banget. Dan untuk di pace easy run dia nggak stabil juga gitu ya. Kerasa masih agak menurut saya goyang di bagian heelnya. Tetapi kalau misalkan sudah mulai medium run, udah threshold run, udah makin kencang lagi, ini bagian platform depannya kan lebar banget ya, kerasa banget stabilnya dan kerasa banget
bisa ngedorong kita gitu ya, cocok banget untuk midfoot strike dan juga forefoot. Jadi semakin kedorong ke depan, jadi heel-nya ini tidak terlalu berpengaruh untuk ngurangin stability-nya gitu ya. Jadi benar-benar kerasa stabilnya justru semakin kencang. Dan memang sepatu ini salah satu sepatu yang bikin effort saya di temporan ini berkurang. Jadi memang kerasa lebih kencang dari sepatu-sepatu super shoes yang pernah saya gunakan ya. Cuman memang kalau dari pendapat saya, sepatu ini kerasa banget mekaniknya. Jadi ketika kita langkah atau kita stride gitu ya, itu kerasa banget popnya itu kerasa banget. Jadi mungkin nggak tipe sepatu super shoes yang smooth transition gitu ya, jadi dari depan belakang terus toe off, tapi ini hit dan petak gitu ya, bener-bener kerasa dorongan dari carbon plate-nya. Jadi mungkin beberapa runners itu akan suka banget dengan tipe karakteristiknya seperti itu, ya dia ada bantuan mekanis yang bikin kita ngedorong depan. Jadi kalau preference saya pribadi tipe yang sukanya smooth banget gitu ya, ini nggak kerasa sesmooth itu karena memang dia bener-bener langsung gitu ya, kita stride, langsung ada pantulannya dan agak menyentuh bagian heel kita terlebih dahulu, baru dia bener-bener ngedorong gitu ya. Jadi ada bentuk mekanis yang ngebantu banget. Selanjutnya kita bahas bagian outsole-nya. Nah, outsole-nya ini ada di bagian depan full ya. Walaupun memang di tengahnya ini ada cutting lagi ya untuk meringankan beban sepatu ini juga. Dan ini cerdasnya di bagian carbon plate-nya yang depan banget ini dikosongin karena memang banyak kasus yang kalau di bagian depan yang ada carbon plate-nya itu bisa riskan pecah gitu, apalagi kena batu gitu karena memang bagian ini tipis banget untuk menyentuh bagian tanah gitu ya. Nah ini kalau dari gripnya is oke, lumayan lah, tidak yang superior banget untuk dari rubber outsole-nya, tapi bukan yang licin banget juga. Nah cuman memang di bagian belakangnya ini cuman sedikit saja ya, kanan kiri dan bener-bener tipis dan kecil, dan memang di sini area-area yang sangat-sangat tidak stabil. Ketika saya gunakan untuk cornering ya, belok-belok itu kerasa kurang stabil untuk bagian belakangnya. Jadi kesimpulannya, apakah Puma Fast R3 ini adalah super shoes terkencang tahun 2025? Menurut saya tergantung tipe lari kalian. Kalau misalkan tipe lari kalian adalah midfoot strike bahkan forefoot strike, itu kalian cocok banget untuk pakai sepatu ini ya. Karena memang dia ketika kalian hentakan itu bener-bener ngedorong banget dan terbantu banget dengan extension dari carbon plate-nya, dan carbon plate-nya itu sendiri agresif sekali gitu ya, bikin kalian terdorong semakin ke tengah dan juga bahkan semakin mendorong ke depan gitu ya. Nah, buat teman-teman yang heel striker ini saya sangat tidak sarankan karena sepatu ini tidak stabil banget ya. Apalagi dipakai untuk easy run, sepatu ini juga tidak cocok. Jadi menurut saya cocoknya untuk teman-teman yang larinya sudah kencang gitu ya, minimal pace 5 ke atas gitu ya, karena kalau pace 6 aja menurut saya itu udah nggak enak sepatu ini, udah agak goyang-goyang. Kalau udah pace 5 ke atas itu sepatu ini kerasa banget, bonusnya kerasa banget, ningkatin kecepatan kita kerasa banget. Dan ada catatan lagi adalah, kalau teman-teman tipe kakinya itu belum terlalu kuat banget, ini menurut saya kurang cocok ya. Apalagi misalkan teman-teman suka sepatunya yang pakainya yang empuk-empukan atau pakai super shoes-nya yang smoothie atau bouncy banget, ini kurang cocok karena memang dia kerasa agresif banget di bagian underfoot kita. Jadi kerasa agak keras gitu ya untuk ketika stride, dan mekanisnya itu membuat kita lumayan capek. Saya bilang walaupun itu temporan tidak terlalu lama, sekitar 5K saja, di pace 4.30 sampai 4.25 gitu ya, itu kerasa saya agak capek karena kakinya tuh ngerasa terdorong lagi, terdorong lagi, terdorong lagi. Jadi secara kecepatan memang dia kenceng banget gitu ya. Nah, mungkin untuk yang kakinya kuat, midfoot strike dan forefoot strike, dia bisa banget untuk dipakai untuk half marathon, bahkan full marathon bisa bikin PB banget, saya yakin sepatu ini untuk teman-teman yang kakinya cocok dan larinya sudah kencang, bakal bikin kenceng banget juga. Tapi buat teman-teman yang masih lambat, kemudian suka sepatu yang empuk-empukan, kemudian suka sepatunya yang smooth transition banget, menurut saya ini kurang cocok seperti itu ya. Jadi benar-benar harus wise. Apalagi ada tambahan ya,
kalian harus merogoh kocek sampai 4 juta rupiah untuk bisa mendapatkan sepatu ini. Jadi secara budget ini harus benar-benar stiff banget ya. Dan walaupun segitu, karena memang sepatu ini hype dan juga dicari banyak orang, ini cepet sold out banget. Nah ini sebenarnya di Pumanya baru dirilisnya di website ya, dan itu cepet banget sold out-nya. Jadi memilih super shoes itu benar-benar cocok-cocokan ya, tergantung dari kecocokan tipe lari kalian, kecepatan kalian, berat badan kalian, dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya kita ngeliatin desain sepatunya saja, teknologinya, atau bahkan sampai harganya gitu ya, tapi tergantung dari kecocokan kalian dengan sepatu tersebut. Makanya kalau saya di Super Shoes gitu ya, ada rekomendasi dari saya pribadi itu kalian wajib pakai dulu, pinjem ke temen atau cobain di toko gitu ya, walaupun nanti belinya terserah online atau offline, tapi setidaknya kalian cobain karena memang ya kita sayang saja gitu ya sudah spending harga yang mahal banget untuk super shoes tapi nggak cocok. Nah ini sepatu yang sangat-sangat menarik banget untuk saya ya. Dan untuk teman-teman yang midfoot dan forefoot ini kayaknya wajib banget dicobain. Walaupun harus merogoh kocek yang dalam ya untuk ambil sepatu ini. So, gimana pendapat kalian terkait dengan Puma Fast R3 ini yang punya desain yang sangat unik, ekstrim, dan juga diklaim menjadi yang terkencang di 2025? Boleh komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. See ya!